Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori budaya organisasi dan implikasinya terhadap komunikasi organisasi pada mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu, Dr. Cepi Triyatna MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alicia Putri Mawarni dengan NIM 2303773 selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada kali ini. Selain itu, tentunya juga ada teman-teman saya yang lain, yaitu Najma Nur Sajida dengan NIM 2310248 dan Putri Arsya Mufti Soraya dengan NIM 2303570. Pembahasan materi pada kali ini yang pertama ada definisi budaya organisasi, tujuan budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi, manfaat budaya organisasi, peran pemimpin dalam budaya organisasi, dan yang terakhir yaitu ada analisis komunikasi dalam budaya organisasi. Nah, yang pertama yaitu ada definisi. Definisi budaya organisasi menurut Sutrisno tahun 2010 adalah sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau valus atau norma-norma atau belief atau asumsi-asumsi yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Sedangkan menurut Luntas tahun 2011, budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu organisasi dan bertujuan sebagai pedoman perilaku dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan budaya organisasi. Yang pertama yaitu membentuk identitas organisasi yang kuat. Budaya organisasi membantu membentuk identitas unik dari sebuah organisasi. Melalui norma, praktik, serta nilai yang ada, budaya organisasi dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi yang lain dan memperkuat identitas merek organisasi. Yang kedua yaitu mendorong keterlibatan dan kepuasan karyawan. Budaya organisasi yang positif dan inklusif mendorong keterlibatan karyawan serta kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Budaya organisasi yang sehat dan efektif akan membawa pengaruh positif terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi itu yang pertama itu ada inovasi dan mengambil resiko. Yang mana ini itu untuk meningkatkan tingkat di mana para karyawan itu didorong untuk bersikap bersikap inovatif dalam mengambil resiko. Terus yang kedua itu ada perhatian pada detail. Ini tuh tingkat di mana para karyawan diharap untuk menampilkan ketepatan analisis dan perhatian terhadap detailnya. Terus yang terakhir itu ada orientasi hasil, yang mana ini tuh tingkat di mana para manajer memusatkan perhatian kepada hasil-hasil, bukannya pada teknik dan proses-proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu. Selanjutnya di sini ada manfaat budaya organisasi. Nah, ini tuh ada beberapa manfaat budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robbins 1993. Yang pertama itu ada membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dan organisasi yang lain. Yang kedua itu ada menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga itu ada mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Yang terakhir itu ada menjaga stabilitas organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada peran pemimpin dalam mengembangkan budaya organisasi. Budaya organisasi dapat terlaksana dengan baik apabila pemimpin mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peranannya, yang artinya bahwa pemimpin dapat mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan bawahannya supaya perilaku bawahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan hal tersebut akan membantu terbentuknya budaya organisasi.
Dalam mengembangkan budaya organisasi, seorang pemimpin harus mempunyai nilai dan kepercayaan yang jelas dan kuat tentang organisasi yang diinginkan. Pemimpin memiliki kontribusi sebagai pencipta dan pembentuk budaya organisasi karena memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melakukannya. Nah, peranan pemimpin juga tercermin pada integrasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan tata cara yang berlaku. Adanya norma-norma yang berlaku, seperti standar dan ketentuan perilaku, termasuk petunjuk tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan. Nilai-nilai penting yang hendak ditanamkan, dibangun, dan diresapi bersama oleh segenap anggota. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada analisis komunikasi dalam budaya organisasi. Yang pertama, adanya komunikasi yang terjalin dalam suatu organisasi memiliki peran dalam pembentukan budaya organisasi. Yang kedua, komunikasi yang baik dapat memicu terbentuknya budaya organisasi yang positif. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, komunikasi dapat mempermudah dalam melakukan internalisasi budaya organisasi. Karena dengan adanya komunikasi yang optimal. Selanjutnya yaitu masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, boleh melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.